Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Desirianti dengan NIM 193030, mahasiswi D3 Akupunktur ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawan Malang. Kali ini saya akan coba mempraktekkan video CPR untuk keperluan ujian akhir semester dengan mata kuliah Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Dr. Mayan. Dilihat dari gaya hidup masyarakat zaman sekarang, kita banyak menemukan makan dengan cara berdiri, makan sambil jalan terburu-buru, makan sambil mengerjakan tugas, atau bahkan makan sambil ngobrol yang menyebabkan sebagian orang bisa langsung tersedak atau bahkan mengalami gagal nafas karena tersedak bisa menyumbat saluran pernafasan. Kali ini saya akan mempraktekkan video choking atau penanganan tersedak dari mulai back blow, lalu nanti kita akan melakukan manuver Heimlich, abdominal thrust, bahkan sampai dengan CPR. Mari kita perhatikan simulasi sebagai berikut. Kita lihat klien sedang asik ngobrol sambil makan dan tiba-tiba tersedak, batuk-batuk. Dalam keadaan ini, kita perintahkan klien untuk tetap batuk supaya benda asing bisa keluar. Jika ternyata benda asing tidak keluar dan pasien tiba-tiba tidak mengeluarkan suara, berarti makanan tersebut telah masuk ke dalam saluran pernafasannya. Kita mulai melakukan tindakan back blow. Video ini saya sengaja bikin lambat untuk memperjelas teknik back blow. Apa itu teknik back blow? Teknik back blow adalah memberikan tepukan sekuat-kuatnya di antara dua skapula dengan gerakan ke atas sebanyak 5 kali, diulang 4 kali. Setelah kita melakukan teknik back blow dan ternyata benda asing yang tersangkut itu tetap tidak bisa keluar, maka kita melakukan teknik selanjutnya yaitu manuver Heimlich. Karena setiap detik itu sangat berharga bagi nyawa klien. Tangan kita membentuk kepalan dengan ibu jari menghadap ke dalam kepalan supaya tidak mencederai klien. Raih dari belakang. Lingkari perut klien dengan tangan. Lalu dorong sekuat-kuatnya ke dalam dan ke arah atas sehingga membentuk huruf J. Kita lakukan sebanyak 5 kali dan diulang masing-masing 5 kali. Ini sengaja saya perlambat videonya. Dan sebelum kita melakukan manuver Heimlich, kita harus memposisikan kaki membentuk tripod. Kenapa harus membentuk tripod? Posisi ini adalah untuk kita berjaga-jaga bila klien tiba-tiba kehilangan kesadaran, kita dapat menangkapnya dengan cepat. Jika pasiennya lebih tinggi dari kita, sebaiknya kita dudukkan. Berikut contoh posisi kaki tripod. Jika klien menjadi lemas dan akhirnya kehilangan kesadaran, maka kita harus membaringkan di tempat yang datar dan aman. Berarti manuver Heimlich yang kita lakukan gagal, karena pasien sudah kehilangan kesadaran. Maka kita segera panggil emergensi 118 atau 119, nomor yang berlaku di kota Anda. Kita bisa minta tolong kepada orang di sekitar kita untuk menelpon emergensi tersebut. Sementara kita lakukan tindakan berikut yaitu head tilt chin lift, kepala dagu diangkat ke atas. Lalu sambil melakukan 3M, lihat pergerakan dada. Mendengar suara nafas klien sambil merasakan helaan nafas klien menggunakan pipi kanan. Karena pipi ini bagian yang sensitif, yang paling bisa merasakan helaan nafas klien seperti ini. Sebelum kita melakukan 3M dan melihat benda asing, maka kita melakukan finger swab untuk mengeluarkan benda asing atau melepaskan gigi palsu. Tanda pasien tidak bernafas. Maka kita harus memberikan 2 kali tiupan. Caranya, kita tiup 2 kali sambil menutup hidungnya, hembuskan nafas ke mulutnya. Sengaja saya tidak melakukan mouth to mouth
Lalu sambil kita melihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Jika tidak ada pergerakan dan kita sudah melakukan 2 kali tiupan nafas, dadanya juga tidak ada pergerakan dan tidak bisa bernafas, maka kita lakukan tindakan berikutnya, yaitu abdominal thrust. Abdominal thrust, kita memberikan tekanan ke dalam abdomen ke arah atas di bawah plexus sacroiliac. Kita melakukan abdominal thrust, dorong sebanyak 5 kali. Berada di atas klien, 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 kali. Lalu cek 3M-nya. Sambil kita melihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Jika mengembang, maka tindakan selanjutnya adalah kita cek nadi karotis. Ternyata nadi karotis tidak ada, maka segera kita lakukan pertolongan dengan melakukan tindakan CPR. Lihat ya, posisi tangannya mengepal. Berada di posisi interkostal 4 di antara 2 puting susu untuk wanita, jika pria di bawah puting susu. Tumpuk 2 tangan seperti ini, dikaitkan, boleh tangan kanan di bawah atau tangan kiri di bawah. 30 kali. Dan 2 kali hembusan nafas. Siku harus lurus ya, supaya tidak mencederai kita sebagai penolong. Lalu lakukan 30 kali kompresi, tiupan nafas 2 kali sambil tutup hidung. Begitu kita sudah melewati 1 siklus, kita raba nadi karotisnya, ternyata nadi karotis belum teraba, lalu kita cek 3M-nya, dadanya ada pergerakan, masih bagus, tapi nadinya masih belum ada. Maka kita lakukan CPR ulang, 1 siklus lagi, 30 kompresi, dan 2 kali tiupan nafas. Diulang 5 kali sampai 1 siklus. Lalu kita cek nadi karotis, ternyata nadi teraba, nafas bagus, alhamdulillah pasien selamat. Lalu kita lanjutkan recovering position, miringkan ke sebelah kiri. Karena lambung terletak di sebelah kiri sehingga memudahkan posisi pasien untuk memuntahkan benda asing. Lihat ya, kakinya seperti ini, lurus yang di bawah, yang di atas ditekuk. Lalu tangannya dua-duanya berada di pipi kiri. Biarkan klien memuntahkan makanan atau benda asing. Dalam keadaan seperti ini, kita tunggu dan kita jaga kondisi klien agar tetap stabil sampai datang bantuan yang kita tunggu. Setiap 5 menit kita observasi kondisinya, kita cek apakah nadi karotisnya masih teraba, dan kita cek 3M-nya. Sekian video simulasi penanganan tersedak sampai dengan CPR dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.